Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih udah hadir di Zoom kali ini. Kita langsung mulai aja ke materi yang pertama, yaitu tentang wabah. Wabah adalah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, untuk materi pembacaan hadisnya akan dibacakan oleh Saudari Ataya. Silahkan kepada Teh Ataya, boleh dibacain dulu hadisnya sama terjemahannya. Oke, baik teman-teman, di sini materi kita pada pekan kelima ini ya, hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadisnya adalah Hadasana Ishaq, Akhbarona Habban, Hadasana Dawud bin Abil Furat, Hadasana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbarathu annaha sa'alat Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tauni fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asuhullahu ala may yasha faja'alallahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqa'u ta'unu fayamkutu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun. Taun itu atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri dari negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Selanjutnya ada penjelasan dari hadis ini yang akan dijelaskan oleh saudara Alvaro. Syarah hadis. Baik, saya akan menjelaskan tentang syarah hadis, yaitu istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berarti dari kata ta'in, yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu, kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama, diantaranya menurut Al-Khali, taun adalah wabah. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut sekelompok dokter, diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Syarah hadis.
Dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan, hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majas atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad, ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Farid. Ada Saudara Farid, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Kayaknya lanjut sama Aolay aja ya. Tadi ada kendala. Boleh dilanjut sama Aolay? Lutfi. Ya, lanjut sama saya. Oke, baiklah. Pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama dari pengertian ta'un, yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan yang ketiga, perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada bencana pada tahun 12.1258 Masehi yang
memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang ditanyakan sampai sini. Kita kembali ke tampilan pertama. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah paham teman-teman? Oke, udah paham ya. Sudah paham, Kak? Yaudah, mungkin untuk materi sekarang kita sudahi aja ya. Kita lanjut di minggu besok. Mungkin sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa via grup ya, atau chat di Japri juga boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.